warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armadeni Rudis. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Penyesuaian Diri pada Mahasiswa Perantau. Bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama latar belakang. Mahasiswa perantau merupakan mereka yang tinggal jauh terpisah dari orang tuanya, di mana menurut Norman pada tahun 2016 bahwa pengalaman hidup seseorang yang telah dilalui bersama orang tuanya akan memberikan nilai-nilai pribadi dan moral yang kuat dan secara tidak langsung akan membentuk kepribadian individu tersebut. Penyesuaian diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor psikologis, fisiologis, lingkungan agama, dan budaya. Dinyatakan pada penelitian oleh Rembulan dan Hakiki pada tahun 2019. Dalam melakukan penyesuaian diri, banyak masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa. Salah satunya yaitu yang sering disebut dengan homesick. Homesick adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa rindu rumah atau daerah asalnya. Nah, hal ini juga dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mesidor dan Slay pada tahun 2016. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviandari dan Morsidi tahun 2019 bahwa pemecahan masalah memiliki hubungan yang signifikan dengan penyesuaian diri. Schneider pada tahun 1964 menjelaskan bahwa penyesuaian diri adalah sebuah proses yang terdapat respon mental dan perilaku yang diinginkan individu agar berhasil dalam menghadapi kebutuhan internal, konflik, frustasi, ketegangan, dan berusaha memperoleh keharmonisan antara tuntutan dalam diri dengan tuntutan dari luar atau disebut juga dengan tuntutan eksternal. Dukungan sosial menurut Savarino dan Smith pada tahun 2011 merupakan suatu aktivitas yang dilakukan individu terhadap individu lain dalam memberikan kenyamanan, memberikan kepedulian, dan memberikan bantuan. Selanjutnya, dukungan sosial ini bisa didapatkan dari orang tua, teman sebaya, baik yang ada di tempat kerja, maupun yang ada di perkuliahan. Ini disampaikan pada hasil penelitian Lee dan Zizi pada tahun 2018. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada mahasiswa semester 2 sampai semester 4 dengan jumlah sampel 34 orang, didapatkan hasil bahwa dukungan sosial berpengaruh terhadap penyesuaian diri mahasiswa perantauan yang menuntut ilmu di Pulau Jawa. Ini penelitian dilakukan oleh Rembulan dan Hakiki pada tahun 2020. Nah, dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan dukungan sosial teman sebaya dan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah terdapat 3. Yang pertama, bagaimana tingkat dukungan sosial teman di tempat perkuliahan. Yang kedua, bagaimana tingkat penyesuaian diri mahasiswa perantau. Dan ketiga, bagaimana hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan penyesuaian diri dari mahasiswa perantau. Nah, adapun tujuan di sini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat teori, manfaat di sini ada 2, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi. Sedangkan manfaat praktisnya sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji berbagai permasalahan tentang penyesuaian diri dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyesuaian diri. Yang bagian kedua ada bab 2 landasan teori. Bab 2 landasan teori ini ada pengertian dukungan sosial. Dukungan sosial ini dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, ada menurut Savarino dan Smith, ada menurut Siedlecki dan kawan-kawan pada tahun 2014, dan ada menurut Saputri dan Indrawati pada tahun 2011. Menurut Savarino dan Smith pada tahun 2011, dukungan sosial merupakan aktivitas yang dilakukan individu kepada individu lain dalam memberikan kepedulian, kenyamanan, dan memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan. Selanjutnya ada aspek-aspek dukungan sosial. Aspek-aspek dukungan sosial di sini ada 4. Yang pertama ada emotional support. Bentuk dukungan emosional dapat diperoleh dari perasaan peduli, empati, menghargai, serta memberi semangat kepada individu lain. Yang kedua ada instrumental support.
Dukungan semental diberikan kepada individu secara langsung, seperti meminjamkan uang kepada teman yang membutuhkan. Selanjutnya ada informational support atau dukungan informasional. Dukungan informasi diberikan kepada individu yang membutuhkan saran, arahan, nasihat, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada companionship support, dukungan persahabatan. Dukungan persahabatan merupakan kehadiran orang lain untuk menghabiskan waktu bersama yang memiliki minat dan kegiatan sosial yang sama. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dukungan sosial tersebut. Itu ada penerima dukungan, ada pemberi dukungan, ada jaringan sosial. Yang kedua, penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, namun yaitu ada Fembrianto dan ada Schneider. Menurut Schneider, pada tahun 1964, penyesuaian diri adalah proses yang melibatkan respon-respon mental serta perilaku dalam upaya memenuhi tuntutan antara dorongan dari dalam diri dengan dorongan dari luar. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek penyesuaian diri. Di sini aspek-aspek penyesuaian diri juga dikemukakan oleh Schneider pada tahun 1964. Yang pertama ada kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Yang kedua ada mekanisme pertahanan diri yang minimal. Ada prestasi personal yang minimal, pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri, serta kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu. Yang terakhir itu sikap realistik dan objektif. Maksudnya sikap yang realistis dapat ditemukan dari pemikiran yang rasional. Nah, selanjutnya selain Schneider, Fembrianto pada tahun 1993 juga mengemukakan tentang aspek-aspek dari penyesuaian diri ini. Ada kepuasan psikis di mana individu yang berhasil dalam menyesuaikan diri akan menimbulkan kepuasan psikis sehingga individu akan menjadi senang, dan individu yang tidak mampu menyesuaikan diri akan mengalami hal yang sebaliknya. Selanjutnya ada efisiensi kerja. Individu yang berhasil melakukan penyesuaian diri juga dapat dilihat dari hasil kinerjanya. Selanjutnya ada gejala-gejala fisik. Individu akan memiliki kondisi fisik yang relatif baik dan sehat jika individu berhasil menyesuaikan diri. Selanjutnya ada penerimaan sosial. Individu yang mampu menyesuaikan diri akan diterima dengan baik di lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian tersebut. Ini juga dikemukakan oleh Schneider pada tahun 1964. Itu ada kondisi jasmani meliputi jasmaniah yang dibawa sejak lahir, ada perkembangan dan kematangan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini termasuk lingkungan keluarga, lingkungan tempat bermain, ataupun lingkungan sekolah dari seseorang. Selanjutnya ada hubungan dukungan sosial teman sebaya dan penyesuaian diri. Menurut Norman, pengalaman hidup seseorang yang telah dilalui bersama dengan orang tuanya akan membentuk nilai dan kepribadian seseorang. Nah, di mana lingkungan merupakan faktor utama seseorang dalam bermigrasi. Perlu adanya dukungan sosial agar dapat membantu seseorang yang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Hal ini disampaikan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rufaida dan Kustanti pada tahun 2017. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah kondisi lingkungan teman sebaya. Dengan kondisi lingkungan yang saling mendukung, seperti adanya hubungan yang positif dengan orang lain akan menjadikan individu tersebut mendapatkan dukungan sosial dan kedekatan emosional. Individu yang menerima dukungan sosial akan merasakan dirinya dicintai, dihargai, serta menjadi bagian dari jaringan sosial tersebut. Ini juga disampaikan oleh Savarino dan Smith pada tahun 2017. Dukungan sosial yang terima dari teman sebaya seperti berbagi cerita atau satu sama lain atau saling menguatkan satu sama lain dengan mengingatkan tujuan awal untuk merantau tersebut. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Rufaida dan Kustanti pada tahun 2017 bahwa terdapat hubungan positif antara variabel dukungan sosial teman sebaya dengan variabel penyesuaian diri, di mana dukungan sosial teman sebaya memberikan sumbangan efektif sebesar 33,9% terhadap penyesuaian diri. Selanjutnya ada kerangka berpikir atau konseptual, di mana dukungan sosial ini dengan penyesuaian diri mahasiswa perantau saling mempengaruhi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu ada dua, ada HA dan ada Hanel. HA dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau.
Sedangkan H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara dukungan sosial, teman sebaya, dan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitian. Dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain kuantitatif korelasional. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebasnya adalah dukungan sosial teman sebaya, sedangkan variabel terikatnya adalah penyesuaian diri pada mahasiswa perantau. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses yang dilalui individu di lingkungan baru tempat individu berada, sehingga dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tuntutan lingkungan tempat individu berada. Diukur berdasarkan kontrol terhadap emosi yang berlebihan, mekanisme pertahanan yang minimal, prestasi personal yang minimal, pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri, kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu, dan sikap realistis serta objektif. Dukungan sosial teman sebaya. Dukungan sosial teman sebaya adalah peluang seseorang untuk melakukan pengasuhan terhadap individu lain dalam bentuk memberikan kenyamanan, perhatian, dan bantuan. Diukur dengan berdasarkan emotional support, instrumental support, informational support, dan companionship support. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa perantau, sedangkan sampelnya adalah seluruh mahasiswa perantau tahun awal. Selanjutnya ada instrumen dan teknik pengambilan data. Instrumen penelitian berbentuk skala. Item-item skala terdiri dari item favorable dan unfavorable untuk mengurangi bias, untuk menghindari stereotip jawaban. Skala yang pertama ada skala dukungan sosial teman sebaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala dari penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Febrina pada tahun 2020. Alasan menggunakan skala ini adalah karena skala ini terbukti valid dan reliabilitas dengan koefisien reliabilitas adalah sebesar 0,939. Yang kedua ada skala penyesuaian diri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala dari penelitian yang dilakukan oleh Theresia Henry pada tahun 2007. Alasan menggunakan skala ini adalah karena skala ini sudah teruji valid dan reliable dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,885. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Validitas adalah ketepatan skala dan kecermatan suatu instrumental penelitian dalam melakukan tujuan ukurnya. Nah, selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat dipercaya. Ada tabel skala, itu ada reliabilitas, ada indeks daya diskriminasi. Yang pertama ada skala dukungan sosial dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,939 dan indeks daya diskriminasi yaitu 0,365 sampai 0,579. Yang kedua ada skala penyesuaian diri dengan reliabilitas sebesar 0,885 dan indeks daya diskriminasi 0,25 sampai 0,6178. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Penelitian dilakukan dengan tiga langkah prosedur. Yang pertama ada persiapan administrasi. Ini bersangkutan dengan administrasi perizinan untuk melakukan penelitian. Yang kedua ada persiapan penelitian. Ini termasuk menyiapkan alat ukur yang akan digunakan. Yang ketiga ada pelaksanaan penelitian. Peneliti membagikan angket kepada mahasiswa perantau dengan kriteria subjek penelitian yang telah ditentukan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Peneliti menggunakan kolerasi produk momen untuk melihat hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan penyesuaian diri pada mahasiswa perantau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.